Di sini kita diminta untuk menentukan pH campuran dari NH4OH dan H2SO4. NH4OH ini adalah basa lemah ya, sedangkan H2SO4 adalah asam kuat. Karena yang dicampur adalah asam dan basa, maka kita harus bikin reaksinya. Terlebih dahulu kita tentukan jumlah mol masing-masingnya. Untuk mol NH4OH itu M dikali V, di mana molaritasnya 0,2, volumenya kita ganti ke liter. 50 ml itu jadinya 0,05 liter. 0,05 liter, sehingga ini jadinya nanti 0,01 mol. Lalu dengan cara yang sama bisa kita hitung jumlah mol dari H2SO4. M dikali V. Molaritasnya 0,1 dikali volumenya kita jadikan ke liter, ini 0,05 liter. 0,01 kali 0,05 itu berarti 0,005 mol. Sekarang kita buat reaksinya. NH4OH bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan suatu garam. Ingat, jika ion Xa+ dan ion Yb- berikatan, maka hasilnya itu adalah XbYa. Jadi muatannya disilang ya, dan harus perbandingan terkecil. Pada NH4OH terdapat ion NH4+, sedangkan pada H2SO4 terdapat ion SO4 2-. Kalau keduanya berikatan, maka senyawa yang terbentuk garamnya adalah NH4 2 kali, 2 ini muatan SO4-nya, sedangkan SO4-nya cuma 1 karena muatan NH4-nya positif 1. Jadi disilang gitu. Ditambah ya pasti adalah air. Ini aqueous dan ini liquid. Sekarang kita setarakan, dan setaranya itu yang ini 2 koefisien H2O, sedangkan NH4OH juga 2. Sisanya 1. Kalian bisa cek sendiri. Sekarang kita tulis MRS-nya, mula-mula, reaksi, dan sisa. Mula-mulanya NH4OH sebanyak 0,01 mol. Sedangkan H2SO4-nya 0,005 mol. NH4 2 kali SO4 tidak ada, dan H2O-nya juga sama, nggak ada. Karena semua reaktan diketahui, yaitu NH4OH dan H2SO4, maka kita tentukan reaktan pembatasnya. Kita bagi mol dengan koefisien reaksi yang setara. Untuk NH4OH, jumlah molnya 0,1 dibagi koefisiennya 2. Hasilnya 0,005. Untuk H2SO4 molnya itu 0,005 dibagi koefisiennya 1. Hasilnya 0,005. Karena keduanya bernilai sama yaitu 0,005, maka dua-duanya sama-sama habis. Untuk NH4OH semua yang 0,01 mol ini bereaksi. Ini dikurang 0,01 mol. Gitu juga dengan H2SO4. 0,005 ini bereaksi semuanya. Karena NH4OH dan H2SO4 sama-sama reaktan pembatasnya atau sama-sama habis, maka kita bisa gunakan salah satunya aja sebagai patokan untuk mencari jumlah mol yang lain. Kita gunakan H2SO4 aja di sini. Koefisien H2SO4 itu 1 dan NH4 2 kali SO4 juga 1, berarti jumlah molnya sama. Cuma tandanya berbeda. 0,05 mol. H2O koefisiennya 2, berarti 2 kali lipatnya dari H2SO4, yaitu 0,01 mol. Lalu untuk sisanya yang ini habis, yang ini 0,005 mol, yang ini 0,01 mol. Nah, karena di akhir reaksi cuma ada garam dan pelarutnya yaitu air, maka pH-nya kita hitung menggunakan konsep hidrolisis. Sekarang kita tentukan dulu konsentrasi dari garam NH4 2 kali SO4. Di mana konsentrasi atau molaritas itu mol per volume.
Karena kedua larutan telah dicampur, maka volume di sini volume totalnya. Jumlah mol garamnya 0,005 mol, sedangkan volume totalnya 0,05 ditambah 0,05 liter. Ini jadinya 0,005 mol dibagi 0,1. Sehingga hasilnya 0,05 molar. Sekarang kita buat reaksi disosiasi dari garamnya. NH4 2 kali SO4 dalam air itu akan terurai menjadi ion NH4+ ditambah ion SO4 2-. NH4-nya ada 2, berarti koefisiennya di sini 2. Yang ini 1, yang ini 1. Lalu konsentrasi garamnya 0,05 molar. Karena koefisien NH4+2 berarti 2 kalinya 0,1 molar. SO4 2-nya karena koefisiennya 1, ini 0,05 molar. Sebelum kita menghitung pH, kita cek dulu sifat garamnya, asam, basa, atau netral. NH4 2 kali SO4, NH4 ini berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah. Sedangkan SO4 ini berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Karena yang kuat penentu sifat garamnya dan di sini adalah asamnya yang kuat, maka NH4 2 kali SO4 ini merupakan garam yang bersifat asam. Karena garam ini bersifat asam, kita langsung saja tentukan konsentrasi ion H+-nya. Di mana untuk konsentrasi ion H+ pada hidrolisis garam asam sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi ion positif pada garamnya. Ini jadinya akar dari Kw itu 10 pangkat min 14, Kb-nya 4 kali 10 pangkat min 5, dan konsentrasi ion positifnya berarti konsentrasi ion NH4+-nya yaitu 0,1 molar. Ini jadinya kalau kalian kalikan semua 10 pangkat min 10 per 4. Ini akarnya, kalau 10 pangkat min 10 pangkatnya dibagi 2, 10 pangkat min 5 per 4 itu kita akarkan jadinya 2. Atau ini setengah dikali 10 pangkat min 5. Setengah itu 0,5 kali 10 pangkat min 5. Atau kita jadikan ini 5, maka pangkatnya makin kecil, 10 pangkat min 6. Nah, inilah konsentrasi dari ion H+-nya. Karena kita udah punya konsentrasi ion H+, kita langsung tentukan pH-nya, yaitu min log konsentrasi ion H+-nya. Ini min log dari 5 kali 10 pangkat min 6. Dan ingat bentuk logaritma min log A kali 10 pangkat min B itu sama dengan B kurang log A. Maka min log dari 5 kali 10 pangkat min 6 itu adalah 6 kurang log 5. Nah, inilah pH dari larutannya.